Ternyata kita bersabar ketika mendidik anak saja, Allah memberikan pembebasan dari siksa neraka. Dan kemudian momen istimewa lain di bulan Ramadan adalah bukan aktivitas ibadah mahdoh saja. Nah, ini kadang yang kita lupakan. Kita fokus sholat taraweh, kita fokus memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita sibuk dengan menghatamkan Al-Quran. Semua yang berjudul ibadah mahdoh menjadi prioritas utama. Kita lupa bahwa yang diminta di dalam Al-Quran itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu adalah melakukan amal soleh, dan amal soleh itu bukan hanya ibadah mahdoh saja. Nah, bagaimana hitungan pahalanya? Amal lain selain ibadah mahdoh itu juga pahalanya besar. Nah, ini yang akan kita kupas. Nah, ibu memiliki peran yang sangat penting. Bahkan bisa dikatakan ibu adalah bintangnya dalam keluarga pada bulan Ramadan. Ada ladang pahala yang sangat luas, sangat besar bagi seorang ibu. Ini khusus memang untuk ibu. Karenanya kita bisa memaksimalkan peran ibu, peran kita sebagai seorang ibu ketika bulan Ramadan tiba. Seperti apa? Ramadan adalah sebuah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak kebaikan. Semua amal kebaikan apapun itu bernilai pahala, sehingga tidak boleh kita lewatkan. Ingat, tujuan Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Di bawahnya berarti untuk memperbanyak amal kebaikan. Nah, kadangkala kita sebagai perempuan itu sudah terbelokkan. Mumpung Ramadan saatnya diet. Nah, karena di luar Ramadan susah diet. Ini udah mulai fokusnya berganti. Ketika kita melakukan diet, seringkali sahur itu menjadi waktu yang paling krusial. Kita lebih sedikit makannya karena pengen diet. Tapi ternyata karena asupan kalorinya yang sedikit, kita jadi tidak bisa melakukan amal soleh. Mau sholat sunnah lemes, mau sholat fardu lemes, mau baca Al-Quran gak kuat banyak-banyak. Orang-orang sudah semangat 1 juz, jangankan 1 juz, lemes gitu ya. Jadi kalorinya kurang, asupannya, sehingga akhirnya amal soleh kita pun jadi tidak maksimal. Apalagi ditambah nanti ada sholat tarawih. Oh, itu kan harus ada energi lagi. Nah, ini jangan sampai dilewatkan hanya gara-gara kita ingin melakukan diet. Bahkan sebagian dokter itu ada yang menyarankan khusus bulan Ramadan, tolong jangan diet dulu. Karena tujuan kita adalah memperbanyak amal kebaikan. Jangan sampai gara-gara diet kita jadi tidak melakukan amal kebaikan. Nah, ini yang penting. Jadi kita fokusnya itu untuk memperbanyak amal kebaikan. Diet jadi kurus itu bonus gitu ya. Kan sudah puasa, tidak ada asupan yang masuk kan. Ketika kita banyak beraktivitas, di situ kalori banyak kebakar sebenarnya. Yang berikutnya, peran perempuan sebagai ummun warabatul bait, ibu dan pengatur rumah suaminya menjadi sangat penting. Nah, disinilah peran kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kepada kita. Jadi ini bukan untuk merendahkan atau bukan juga untuk persaingan. Laki-laki enak di luar bisa sholat tarawih, bisa tidak menyiapkan makanan, bisa banyak ibadahnya gitu ya. Kemudian yang ibu-ibu nanti ada haid, kemudian harus ngurusin anak, ada menyusui, ada hamil, jadinya nggak bisa puasa. Kemudian karena nggak bisa puasa, aktivitas ummun warabatul bait itu kayaknya jadi kayak biasa saja. Padahal di bulan Ramadan beda gitu. Nah,
Jadi umur warawatul bait ini adalah tugas utama kita, sehingga ketika kita memasakkan makanan untuk orang yang berbuka, sebenarnya itu juga pahalanya luar biasa. Fungsi ibu bukan hanya bersifat biologis saja, hanya sebagai sosok ibu yang memberi makan anak-anak, yang hadir kemudian mengurusi anak-anak, bukan hanya itu. Tapi juga fungsi ibu bisa bersifat strategis bahkan politis. Nah, jadi sangat luas. Nah, kalau kita menyiapkan waktu sahur dengan makanan sahur yang baik, maka kita menyiapkan juga orang lain, yaitu anak kita, suami kita. Kalau ada mertua berarti mertua kita yang ada di rumah, ada saudara kita berarti saudara kita yang ada di rumah. Itu semuanya adalah ladang amal soleh kita semua. Kita bisa mendompleng kepada mereka untuk mengumpulkan amal soleh. Dari mana kita menyiapkan mereka untuk makanan sahur yang baik, makanan sahur yang bisa membuat mereka kuat untuk melakukan amal-amal soleh. Ketika mereka melakukan itu, kita juga dapat pahala. Ketika mereka memiliki energi yang cukup untuk melakukan kebaikan di luar rumah, maka itu kita dapatkan juga. Oleh karenanya, Islam juga menuntut agar perempuan benar-benar menjalankan fungsi keibuan ini dengan sebaik-baiknya dan optimal. Jadi sebaik-baiknya dan bisa melaksanakannya dengan optimal. Nah, ini ada yang mewakili kita. Jadi dulu ketika Islam itu disampaikan untuk berpuasa, kemudian yang laki-laki tidak pernah berhenti untuk tarawih, tapi yang perempuan ada berhenti karena sedang berhalangan. Kemudian ada pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya diwakilkan oleh Sahabiyah Asma radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mengutamakan laki-laki dari perempuan. Kami mengimanimu, maka kami mengimanimu ya Rasulullah, dan kami mengikutimu, menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah." Mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian dilanjutkan, dan kami para perempuan serba terbatas dan kurang dalam amaliyah. Jadi bukan kita saja yang protes, Bu. Asma radhiyallahu anha sudah pernah protes dulu 1500 tahun yang lalu. Sudah pernah protes. Jadi sudah mewakili kita. Jadi merasa perempuan itu serba terbatas dan kurang dalam melakukan amal soleh. Tugas kami hanyalah menjaga rumah, melayani laki-laki, kami mengandung anak-anak mereka, sedangkan kaum laki-laki memiliki keutamaan dengan berjamaah, menyaksikan mayat, dan berjihad keluar rumah bahkan keluar negeri. Apabila mereka keluar untuk berjihad, kami di dalam rumah menjaga harta mereka dan memelihara anak mereka. Apakah kami dapat menyamai mereka dalam pahala? Nah, ini dia yang membedakan generasi Sahabiyah dengan generasi sekarang. Kalau generasi sekarang, kesannya yang dipertanyakan itu adalah, enak betul laki-laki keluar rumah bisa cari uang. Bisa nggak yang perempuan keluar juga cari uang? Kesannya, kalau kita memiliki uang, maka kita akan bahagia gitu ya, seperti laki-laki. Bahagia karena dia punya uang. Padahal bukan itu. Nah, kalau Sahabiyah yang dipertanyakan bukan uangnya, tapi bisa nggak kita menyamai mereka dari sisi pahalanya. Nah, karena yang difikirkan itu bagaimana saya bisa beramal soleh, memiliki pahala yang banyak untuk menjadi bekal perjalanan dari dunia menuju ke akhirat, kehidupan yang abadi gitu. Nah, kemudian ditanya, ya Rasulullah ini gimana? Kemudian Rasulullah bersabda, pernahkah kalian mendengar dari perempuan pertanyaan yang lebih baik dari pertanyaan ini? Maksud Rasulullah itu sangat menghargai. Ada nggak pertanyaan yang bagus betul seperti pertanyaannya Asma radhiyallahu anha ini?
Jadi Rasulullah itu mengapresiasi pertanyaan yang sangat cerdas ini, yang menginginkan pahala yang sama dari amal-amal yang kelihatannya ringan gitu ya. Ngurusi rumah itu kan kayaknya ringan gitu, seolah-olah. Kemudian Rasulullah menyebutkan kalau semua itu yang mana? Menjaga rumah, melayani suami, mengandung anak, kemudian mengurusi harta, menjaga harta ketika suaminya sedang keluar rumah. Kalau semua itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, niscaya kalian akan mendapatkan pahala yang sama. Jadi mendapatkan pahala yang didapatkan suami-suami kalian tanpa kita perlu melakukan apa yang dilakukan oleh suami-suami. Gitu. Jadi kita nggak perlu jihad, tapi kita dapat pahala jihad. Kita nggak perlu keluar rumah untuk bekerja capek-capek panas-panasan di luar sana seperti bapak-bapak kita kerja pakai topi karena menghalau panas gitu ya. Kita nggak perlu seperti itu, tapi kita dapat pahalanya. Kita nggak perlu berlelah-lelah gitu ya, seperti bapak-bapak yang harus berhadapan dengan bosnya, harus menghadapi orang-orang di dalam dunia pekerjaan. Kita mendapatkan pahala yang sama, pahala dari bekerja bagi seorang laki-laki, karena ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan bekerja. Jadi ada hadis yang menyebutkan tentang seperti itu. Ada perbuatan manusia itu yang nggak bisa ditebus dengan amalan yang lain kecuali dengan berpayah-payah bekerja. Jadi kita tuh nggak perlu capek-capek kerja, tapi kita dapat pahalanya. Nah, jadi ini sudah menjadi tanda bintang pertama. Kita bisa mendapatkan pahala yang sama dengan kita membantu suami kita mengurusi perkara-perkara yang menjadi kewajiban kita. Umun warobatul bait. Kemudian ada satu lagi dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah juga menceritakan kepada kita, seorang perempuan menemuiku. Ia membawa 2 anak perempuan. Aku memberikan 3 butir kurma kepadanya. Lalu perempuan itu memberikan 2 butir kurma kepada anaknya dan bermaksud untuk memakan sisanya. Jadi kan ada 3, anaknya 2 dikasih, berarti kan ada 1 nih. Akan tetapi kedua anaknya berusaha merebutnya sehingga kurma tadi jatuh dari tangannya. Mungkin akhirnya menggelinding jauh gitu ya, atau sudah sangat kotor sekali yang tidak bisa lagi dimakan. Kan ada prinsip belum 5 menit. Nah ini nggak pakai prinsip itu. Jadi nggak bisa karena memang sudah jatuh dan kebetulan jatuhnya di tempat yang mungkin tidak bisa lagi kita makan. Nah karena jatuh dari tangannya, akhirnya perempuan itu tidak makan 1 butir pun. Anaknya sudah makan satu-satu, dia nggak makan. Aku terpesona dengan perilaku perempuan itu. Jadi perempuan itu bukan marah-marah gitu ya, dia diem aja, ya sudahlah, nggak bisa dimakan gitu. Dan menceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau bersabda, barang siapa perempuan yang mendapat ujian atau menderita karena mengurus anak-anaknya, kemudian ia berbuat baik kepada anak-anaknya, maka perkara itu, yaitu perbuatan baik itu, menjadi penghalang dari siksa neraka. Masya Allah, ternyata kita bersabar ketika mendidik anak saja, Allah memberikan pembebasan dari siksa neraka. Jadi inilah yang bisa bikin kita jadi tahan marah ya Bu ya, ke anak-anak. Sabar gitu ya, ketika anak-anak bertingkah gitu kan, banyak tingkahnya, tingkah polanya mengundang emosi, mana bulan puasa gitu ya, panas-panas gitu. Sabar, ingat ketika kita berbuat baik ke anak kita sendiri, itu akan mendapatkan pembebasan dari siksa neraka. Jadi sabar Bu, Allah memberikan pahala yang sangat besar dari segala kesulitan yang kita dapatkan karena mengurusi anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya, pahala yang sama, perbuatan berbeda. Nah ini yang harus kita ingat-ingat selalu Bu. Ada pahala yang sama dari perbuatan yang berbeda. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa. Hadis ini sering dipakai untuk kita memberi makan keluar ke orang lain.
di luar rumah kita. Kadang kita lupa bahwa siapa saja yang memberi makan orang yang berpuasa. Kita sebagai ibu ketika memasak kemudian dimakan anak kita, bahkan bisa bagi ke tetangga gitu ya, itu sudah mendapatkan pahala seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Jadi tidak mesti kita masak kemudian bersedekah keluar rumah, membagi-bagikan takjil, nggak mesti. Kita masak dengan bahan seadanya di rumah kita, itu kita bisa dapat pahala yang besar juga dari orang-orang yang kita berikan makan untuk berbuka. Jadi tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi ini yang dikatakan dompleng pahala. Dan ini boleh. Ini pahala yang sama tanpa kita melakukan perbuatan yang sama.